Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zakir Mumtaz, biasa dipanggil Zaki, mahasiswa Teknik Geodesi UGM angkatan 2019. Sebelum memulai pemaparan desain dan motret, aku ingin memaparkan hasil analisis diri aku. Analisis ini dilakukan pada web 16personality.com dan aku mendapatkan hasil tipe kepribadian komandan atau INTJ, yaitu singkatan dari extrovert, intuitive, thinking, dan judging. Di mana komandan merupakan tipe yang penuh motivasi dalam mencapai sebuah tujuan, serta komandan juga memiliki karakter khusus dalam menyebutkan kegagalan sesuatu dengan tingkat insentivitas tinggi. Di mana kedua hal tersebut sangat relate dengan pekerjaan inspektorat. Hal tersebut juga memotivasi aku untuk maju sebagai calon Kabiro Inspektorat BEM KMT UGM 2021. Lalu, alasan aku ingin melanjutkan menjadi Kabiro Inspektorat BEM KMT UGM 2021 yaitu didasari oleh gue sebagai staf dari kementerian yang paling terdampak pada masa pandemi COVID-19 atau lebih tepatnya Kementerian OASE. Aku merasa pada masa pandemi ini kurangnya pengawasan dan pendampingan di Inspektorat terhadap OASE, yang mana mempengaruhi kinerja OASE serta program kerja OASE. Di mana hal tersebut motivasi aku untuk maju sebagai calon Kabiro Inspektorat BEM KMT UGM agar pada masa pandemi ini BEM Inspektorat dapat hadir sebagai media atau sebagai ruang untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh kementerian yang ada pada BEM KMT UGM 2021. Lalu aku ingin membawa inspektorat ke arah pengendalian. Maksudnya pengendalian adalah melakukan pengawasan secara rutin serta melakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan tujuannya. Lalu aku ingin memaparkan visi dan misi. Yang pertama yaitu aku ingin mewujudkan Biro Inspektorat sebagai ruang pengendalian BEM KMT UGM dengan langkah strategis serta menanamkan nilai profesionalitas demi membangun BEM KMT UGM yang sinergis dan progresif. Di sini apa yang saya bawahi bahwa ada 3 hal gitu. Yang pertama adalah ruang pengendalian, yaitu Biro Inspektorat harus hadir sebagai center dalam pengawasan internal maupun eksternal pada masing-masing kementerian. Dan harapan hal tersebut dapat mencapai target-target program kerja maupun target kinerja pada masing-masing kementerian gitu. Nah, dan dasi dengan langkah strategis itu, di mana aku mau sebagai juga langkah strategis yang kedua. Itu langkah strategis maksud yaitu di mana tepat sasaran dan bukan ada gerak itu. Tepat sasaran ini maksud yaitu Biro Inspektorat harus mengetahui kapasitas pada masing-masing kementerian agar terwujudnya goals dari tujuan-tujuan atau goals dari masing-masing kementerian. Lalu yang ketiga itu sinergis dan progresif, di mana aku harapkan bahwa evaluasi ini terciptanya tidak ada perselisihan antar kementerian dan dapat meningkat kolaborasi antar kementerian gitu, serta progresif itu akan adanya kinerja kerja yang berkelanjutan gitu. Dari sini kita pecah menjadi 3 hal, yaitu optimalisasi ruang kerja dan kerja pada masing-masing kementerian BEM KMT UGM 2021 guna terciptanya kerja efektif dan efisien. Yang kedua, berkoordinasi dengan biro yang terkait dan MPM KMT UGM dalam melakukan evaluasi terhadap kementerian. Yang ketiga, mengawasi alur pergerakan masing-masing kementerian agar terciptanya alur yang rasional pada masing-masing kementerian. Di sini sedikit inovasi sistem perumusan acuan kerja kementerian yang aku usung dengan tujuan bahwa aku ingin mengarahkan kementerian untuk merancang program kerja yang dinamis serta berkelanjutan. Lalu di sini dandasi oleh jadi dalam nyusun program kerja kementerian, aku harap kementerian masing-masing kementerian menyusun alasan berpikir yang terdiri dari tujuan BEM UGM, lalu analisis kondisi dan strategi kementerian, di mana maksud analisis kondisi dan strategi kementerian adalah
kemudian dapat menganalisis kondisi yang seperti internal maupun eksternal, maupun dapat menentukan strategi kementeriannya berdasarkan tujuan BEM Kementerian UGM 2021 itu. Lalu selanjutnya lagi BPK dan aksi kerja dan program kerja kementerian itu. Jadi aku menggarisbawahi bahwa ada dua hal itu. Yang pertama lagi BPK atau garis besar program kerja serta eksekusi kerja gitu. Di mana GBPK yaitu sebagai pedoman dan pegangan kementerian untuk landasan-landasan dasar atau konsep dasar dalam program kerja, sedangkan eksekusi kerja pedoman dan pegangan kementerian untuk melakukan eksekusi program kerjanya gitu. Nah, sih contohnya gitu. Contoh jangan program kerja. Dan kita mulai dari GBPK, yaitu aku garis bawahi bahwa ada objek mahasiswa yang tidak di internal, yaitu untuk pengurus saja, maksudnya pengurus kementerian saja, dan lalu angkatan di angkatan 2001 hingga 2018, lalu umum yang bersifat luar fakultas maupun luar universitas. Lalu di sini ada analisis gambar program kerja gitu. Dimana di sini agak lebih ada teknis, namun harus ada sebabnya kenapa teknis itu diusung atau dirancang gitu. Sebagai contoh, poin pertama, program ini dilaksanakan di sekitar program. Kenapa? Karena agar mulai dijangkau gitu. Lalu ada analisis keberhasilan program kerja, di mana di sini bersifat outcome dari program kerja. Dan terakhir adalah indikator, di mana indikator sebagai variabel pengukur terhadap perubahan yang terjadi gitu. Yang kedua adalah eksekusi kerja, di mana yang aku garis bawahi bahwa adanya teknis pelaksanaan, adanya resiko program kerja dan solusi program kerja, di mana resiko program kerja itu aku harap bahwa kementerian dapat memprediksi resiko-resiko yang terjadi pada saat hari H gitu. Dan di mana aku juga mengharapkan bahwa kementerian juga harus merancang solusi terhadap prediksi resiko yang terjadi pada hari H. Lalu sini ada struktur biro, di mana aku tidak jauh berbeda bahwa dengan kementerian, dengan biro inspektorat tahun ini, tahun 2020. Di mana yang membedakan adalah aku memecah inspektur kementerian jadi inspektur ahli dan inspektur muda. Karena aku harap bahwa inspektur ahli dan inspektur muda dapat berkolaborasi atau dapat saling backup atau saling bantu-bantu dalam menyelesaikan dokumen, pengawasan, dan kontrol terhadap masing-masing kementeriannya. Gitu. Dan di sini inspektur ahli dan inspektur muda masing-masing berjumlah 8, yang mana terdapat 8 orang itu perwakilan dari masing-masing kementerian yang ada pada BEM Kementerian UGM 2021. Jadi yang lanjutkan yaitu program kerja gitu. Mana aku merancang program kerja sesuai dengan kebutuhan evaluasi, pengawasan pengendalian yang terdiri dari seraung kementerian, ya mana aku harus tujuan langsung untuk tujuan langsung yaitu aku harus sosialisasi terlebih dahulu terhadap seluruh kementerian agar dapat menentukan standar baku yang cocok pada masing-masing kementerian, dapat mengetahui situasi, dapat mengetahui suasana dan kondisi agar terciptanya evaluasi yang akurat dan tepat sasaran gitu. Dan itu ada form keluarga, di mana saya harapkan bahwa dapat mengeratkan antar pengurus serta dapat inspektur kementerian dapat melaporkan hasil-hasil pengawasannya gitu. Dan ketiga ada evaluasi periodik yang bersifat pertengahan kabinet dan akhir kabinet. Dan keempat ada publikasi kinerja kementerian, di mana publikasi kinerja kementerian yaitu mengacu pada BMKM UGM, yaitu memaparkan hasil proker yang dikerjakan gitu, maupun yang bersifat setengah kabinet maupun setelah kabinet gitu. Itu klinik inspektorat, yaitu merupakan wadah dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada pada kementerian, di mana baik contoh yaitu penyusunan GBPK dan eksekusi kerja, dan permasalahan dadakan pada ruang kerja, atau revisi kembali terhadap GBPK dan eksekusi kerja gitu. Di mana di sini aku mengajak
KBM, Menko, atau pihak terkait dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Dan terakhir ada dokumen evaluasi sebagai bahan evaluasi kementerian dan bahan refleksi pengurus BEM Game tahun 2022. Nah, di sini yang kedua yaitu program kerja yang bersifat kebutuhan SDM, di mana aku ada oprek, inspektur kementerian, yaitu inspektur ahli dan inspektur muda dan magang Atiasta. Di sini bekerjasama dengan Biro DMP bahwa lebih tepatnya School Cup, bahwa di sini aku harap staf magang dapat merasakan dinamika dari Biro Inspektorat pada BMKMT FTO Game 2021 gitu. Lalu aku ingin meluruskan bahwa oprek inspektur kementerian ditanggung jawab oleh inspektur kementerian, bukan sekretaris. Nah, sini ada kegiatan dan pengembangan internal gitu, di mana ada dua hal, itu webinar, di mana sih ada antara sharing kecil-kecilan aja antara pengurus ini dan pengurus sebelumnya, dengan harapan bahwa pengurus ini dapat saling akrab lagi dengan saya akrab dan akrab lagi dengan pengurus sebelumnya dan menambah ilmu-ilmu mengenai biro inspektorat gitu, serta games kecil-kecilan gitu, di mana sebagai wadah refreshing antar pengurus biro inspektorat seperti lagi bermain game, main games PUBG, Among Us, atau Werewolf gitu. Dengan harapan bahwa yang sebelumnya dapat bagi refreshing dalam sibuknya organisasi dan akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.